Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menjadi khotib saat ibadah salat Idul Adha di Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah Tebet, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Dalam khutbahnya, Mukti menyampaikan beberapa pesan kepada warga Muhammadiyah, khususnya dan kepada umat Islam di Indonesia secara umum. Ia mengingatkan kalau dalam perayaan Idul Adha tahun ini bertepatan dengan masuknya musim politik, sehingga sudah sejatinya masyarakat bisa bersaing secara baik, jangan sampai mengorbankan manusia lainnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News. Rekan Rizky Sandi, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Justina dan juga Tribuners, bahwa benar pada hari ini 28 Juni 2023 sebagian umat Islam dalam hal ini Muhammadiyah telah melangsungkan atau merayakan ibadah Idul Adha, maksud saya ibadah haji begitu, di mana tadi salah satunya yang merayakan yakni di Masjid Jami Al-Huda di Tebet, Jakarta Selatan. Tadi Sekretaris Umum dari PP Muhammadiyah atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni Bapak Abdul Mukti atau Mukti itu menjadi salah satu, maksud saya menjadi khotib dalam khutbah tadi pagi, di mana dalam pesannya dia meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah, pada khususnya dan juga kepada umat Islam di Indonesia secara umum untuk bisa memaknai ibadah kurban pada tahun ini sebagai uh, untuk berserah diri gitu hanya kepada Allah, dan juga dia juga tadi menyinggung soal bahwa ibadah Idul Adha atau ibadah haji pada tahun ini bertepatan dengan tahun politik di Indonesia begitu. Dirinya tadi meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah dan juga para politikus secara khusus untuk tidak bersaing yang bahkan bisa mengorbankan manusia lainnya begitu. Tadi dia menyinggung juga terkait adanya beberapa hoaks yang mulai muncul begitu yang menyerang pribadi atau beberapa pihak terkait dengan politik ini. Dirinya meminta kepada seluruh umat Islam dan juga warga Muhammadiyah khususnya untuk dapat bersaing secara sehat, karena memang kita ketahui tahun politik mendatang memang cukup rumit begitu, karena akan digabung dengan beberapa pemilu termasuk juga pilpres, pileg dan juga pemilihan kepala daerah. Hanya saja terkait dengan perbedaan pilihan itu, dirinya meminta untuk tidak adanya persaingan secara kasar atau secara meremehkan dan juga melecehkan pasangan lain atau juga calon lain. Tak hanya itu, Justina dan juga Tribuners, tadi di dalam khutbahnya Pak Muti menyebut bahwa ibadah Idul Adha tahun ini merupakan yang tahun pertama setelah pemerintah mencabut status pandemi COVID-19 yang dimana Indonesia sudah masuk di masa endemi. Akan tetapi permasalahan sosial di masyarakat menurut dia masih terus bermunculan gitu, termasuk juga soal kemiskinan. Atas hal itu dirinya meminta dalam esensi atau makna dari Idul Adha ini, meminta kepada warga Muhammadiyah khususnya untuk bisa berempati atau bersimpati kepada masyarakat lain begitu, dengan saling mengasihi dan juga saling memberi begitu, Justina. Cukup di situ tadi juga dia menyoroti terkait dengan kasus pondok pesantren Al Zaitun yang dimana saat ini sudah berproses secara hukum karena memang pemiliknya diketahui sudah dilaporkan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Barreskrim Polri. Tadi Abdul Mukti meminta kepada Kemenak selaku pemerintah untuk dapat bertindak begitu dan juga bersikap terkait dengan kasus ini agar polemik terhadap Al Zaitun ini menjadi terang begitu, karena memang sejauh ini diketahui Kemenak belum berbicara apapun terkait dengan pondok pesantren Al Zaitun atau polemik dari pondok pesantren Al Zaitun ini. Begitu Justina yang bisa dilaporkan langsung dari Tebet, Jakarta. Kembali ke studio. Baik, rekan Rizky Sandi Saputra, wartawan Tribun News, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti. Bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan korban mengajarkan kepada kita untuk tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, apalagi sampai mengorbankan manusia dan mengorbankan mereka yang menjadi rival atau saingan kita. Korban mengajari kita untuk memiliki sifat kemanusiaan dan sifat-sifat utama yang
Di dalamnya kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri kita, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, sehingga kita sekali lagi tidak menjadi orang yang demi mencapai tujuan menghalalkan segala cara, demi mendapatkan kekuasaan, kemudian mengorbankan manusia yang lainnya, tapi hendaknya kita meraih kemuliaan dengan cara berbuat baik, dengan cara beramal soleh, dan kita berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan senantiasa meraih kebaikan itu dengan senantiasa berbuat baik. Membuktikan kita tahu ini bersama di dalam Muhammadiyah dan pemerintah berbeda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.